Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi 33 yang kita beri judul salat jenazah dan juga hukum-hukumnya. Untuk materi ini kita ambil dari buku Fiqh Al-Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah yang dikarang oleh al-ulama, nukhbatun minal ulama, beberapa ulama di kawasan Arab Saudi. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kata al-janaiz. Muallif menyebutkan al-janaiz. Kalimat atau kata janaiz adalah jamak dari janazah, atau ada yang membaca dengan jinazah. Artinya sama. Namun sebagian ulama ada yang membedakan makna dari itu. Ketika kita baca dengan fathah jim pokoknya janazah dengan fathah, mereka mengatakan itu adalah untuk mayit. Sedangkan ketika kita baca dengan kasrah jinazah, maka itu adalah keranda untuk mayit itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari bab kitab al-janaiz, ini akan mengingatkan kita tentang kematian. Karena setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan kematian. Jadi kita kaum muslimin, selayaknya bagi kita untuk mengingat kematian. Ketika kita banyak mengingat kematian, maka kita akan banyak beristighfar, banyak minta ampun, dan juga banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan tentunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam agama kita ada syariat yang sangat dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Kenapa? Karena sakit merupakan sebab di antara kematian. Banyak orang yang mati disebabkan karena sakit. Walaupun memang ada juga manusia sakit, tidak sakit, kemudian meninggal secara tiba-tiba. Namun perlu kita ketahui, sangat dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Sehingga kita menasihati dia dan juga memotivasi dia agar senantiasa bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Janaiz ini ada banyak bagian-bagian. Kita akan mengambil bagian pertama. Bagian pertama adalah hukum memandikan jenazah dan juga tata caranya. Di sini kita akan membahas bagaimana hukum memandikan mayit dan juga tata caranya. Muallif mengatakan memandikan jenazah hukumnya wajib. Karena Nabi SAW memerintahkannya. Sebagaimana dalam sabda beliau tentang seseorang laki-laki saat dalam keadaan ihram yang terjatuh dari untanya sehingga lehernya remuk. Kaum muslimin, hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Jika ada sebagian kaum muslimin sudah memandikan mayit itu, maka kewajiban untuk muslim yang lain itu gugur. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang kita akan sebutkan ini, seorang laki-laki yang mau ihram, kemudian dia jatuh dari tunggangannya dan kepalanya terpijak oleh hewan tunggangannya tadi ataupun sejenisnya ya, maka sehingga lehernya ini remuk. Maka Rasulullah mengatakan igsiluhu bima'in wasidr. Kalian mandikanlah dia dengan air dan juga air yang tercampur dengan bidara.
Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam bentuk al-amr, bentuk perintah. Karena al-amru lil wujub. Jika ada suatu perintah itu berbentuk perintah, maka itu adalah wajib. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau meninggal dunia, radhiyallahu anha Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita kaum muslimin, dan hadis ini hadis yang terkenal dari Ummu Atiyah. Rasulullah mengatakan igsilnaha thalathan au khamsan au sab'an. Kalian mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, ataupun 7 kali. In ra'aitunna, kata Rasulullah, jika kalian menganggap itu cukup. Jika tidak butuh tambahan, silahkan dengan bilangan-bilangan ganjil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah menurut ijma' ulama. Nah, di sini muallif juga menyebutkan yang benar adalah hukum memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Kemudian kita akan mempelajari tata cara memandikan jenazah. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Keluarga mayit harus memilih untuk memandikan mayit mereka orang yang terpercaya. Sebelum dimandikan, kita pilih dulu. Jika mungkin ada di antara keluarga kita yang meninggal, kita pilih siapa yang memandikannya. Yang pertama perlu kita perhatikan, dia adalah orang yang terpercaya, yang amanah. Jadi, jangan kita bolehkan memandikan keluarga kita itu orang yang tidak terpercaya. Karena bisa saja dia menyebarkan aib yang ada pada mayit tersebut. Kemudian adalah adil. Yang memandikan itu juga orang yang adil, orang yang saleh. Kemudian mengetahui hukum-hukum memandikan mayit. Tentunya dia harus mengetahui hukumnya, mengetahui ilmunya. Jadi tidak sembarangan orang untuk memandikan mayit tersebut. Kemudian dalam memandikan ini, penerima wasiat dari mayit untuk memandikannya didahulukan. Maknanya apa? Orang yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang dia wasiatkan untuk memandikannya. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia berwasiat agar ketika dia nanti meninggal dunia, yang memandikannya adalah istrinya Asma. Istrinya Asma, sama dengan juga ada nama anak Abu Bakar juga Asma. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang lebih utama. Yang memandikan mayit adalah yang diwasiatkan mayit tersebut. Nanti ada bab khusus kita pelajari tentang ini. Kemudian mayit laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, sedangkan mayit wanita dimandikan oleh kaum wanita. Di sini jelas ya. Kemudian dan masing-masing dari suami istri berhak memandikan pasangannya. Suami berhak memandikan istrinya dan istri berhak memandikan suaminya. Jadi hukum asalnya adalah yang memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, mayit wanita atau mayyitah dalam bahasa Arab dimandikan oleh para wanita. Namun bagaimana jika yang meninggal tersebut adalah di bawah umur 7 tahun atau 7 tahun ke bawah, maka boleh laki-laki memandikan mayit wanita yang berumur 7 tahun ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagaimana di sini disebutkan muallif, setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun. Adapun yang berumur di atas 7 tahun, maka itu dimandikan oleh sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika yang meninggal laki-laki dimandikan laki-laki, jika yang meninggal wanita maka yang dimandikan oleh kaum wanita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim laki-laki atau wanita tidak boleh memandikan orang kafir, tidak juga membawa dan mengkafani jenazahnya, serta tidak boleh juga mensolatkannya sekalipun kerabat dekatnya seperti bapak atau ibunya. Di sini juga jelas ya. Jadi kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memandikan
mayit jika itu orang kafir. Bahkan para ulama menyebutkan walaupun dia secara zahir muslim, akan tetapi dia tidak melakukan salat 5 waktu, dia dihukumi kafir. Maka kita tidak boleh memandikannya, mensolatkannya dan sejenisnya. Akan tetapi Allahu a'lam, walaupun dia tidak melakukan salat, mendirikan salat, walaupun dihukumi kafir, kita tetap mensolatinya. Akan tetapi sangat dianjurkan bagi ulama atau pembesar-pembesar kaum tidak ikut menyolatkan orang-orang seperti ini, sebagai bentuk ta'dib, pelajaran bagi orang-orang yang meninggalkan syariat Islam, sehingga mereka takut tidak disolatkan oleh para ulama dan juga para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air yang digunakan untuk memandikan mayit harus air yang suci, mensucikan dan mubah. Jadi air yang digunakan untuk memandikan mayit tersebut harus air yang suci, bukan air yang bernajis. Kemudian, dan hendaklah memandikan mayit di tempat yang tertutup, tidak patut hadir orang-orang yang tidak berkaitan dengan memandikan mayit. Di sini muallif menyebutkan seperti ini. Akan tetapi sebagian para fuqaha menyebutkan lebih baik kita memandikan mayit tersebut di tempat tertutup, baik sampingnya, kiri kanan, dan juga atasnya juga tertutup, sehingga tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak ada kepentingan untuk memandikan mayit tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara memandikan mayit tersebut. Cara memandikan mayit mirip dengan mandi janabah. Jadi kita katakan memandikan mayit itu mirip dan hampir sama dengan mandi janabah. Adapun mandi janabah jelas orangnya masih hidup. Mayit orangnya adalah sudah meninggal dunia. Muallif menyebutkan di sini meletakkan mayit di bangku yang digunakan untuk memandikannya. Jadi kita meletakkan mayit tersebut di tempat atau bangku yang ataupun tempat yang biasa kita gunakan untuk memandikan mayit, baik berbentuk meja dan sejenisnya. Kemudian menutupi auratnya. Ini jelas, menutup aurat si mayit tersebut. Jadi, jika mayit tersebut laki-laki, kita harus menutup auratnya dari pusat sampai lutut. Ini banyak orang tidak memperhatikan ini. Jadi, mayit laki-laki sebelum kita buka pakaiannya, bajunya, kita harus menutup dulu bagian auratnya dari pusat sampai lutut. Jika mayit tersebut perempuan, maka dari dada sampai lutut itu harus tertutup. Jadi tidak boleh bagi kita yang memandikan mayit tersebut melihat aurat mayit. Ketika kita sudah menutup auratnya, maka kita bukalah pakaiannya. Kemudian kita lepaskan pakaiannya, menutupinya dari pandangan mata dengan meletakkannya di kamar atau ruang tertutup lainnya. Kemudian orang yang memandikannya mengangkat kepala mayit mendekati posisi duduknya. Sini jelas ya. Setelah kita buka pakaiannya tadi, kita angkat kepala mayit. Boleh juga orang yang memandikan dibantu oleh orang lain. Kita angkat kepalanya hampir dalam posisi duduk, kemudian kita kusuk-kusuk perutnya. Kita kusuk-kusuk perutnya. Kemudian kita bersihkan dua alat keluarnya najis tadi, baik kubul ataupun dubur. Dan juga disyariatkan bagi kita atau diperintahkan bagi kita memakai alas tangan ya, sehingga kita ceboki mayit tadi. Jika kita lihat banyak kotorannya, kita siram sampai bersih, sehingga tidak tersisa lagi kotoran di bagian kubul ataupun duburnya. Kemudian membersihkan dua jalan kotoran dan menceboki mayit, membasuh najis yang keluar dari dua jalan dengan cara membalut tangannya dengan kain. Kemudian berniat memandikannya dengan mengucap bismillah. Di sini jelas ya. Jadi ketika itu sudah kita lakukan tadi, kita kusuk perut dan sudah kita bersihkan kubul dan juga duburnya dan sudah diceboki, maka kita berniat untuk memandikannya dengan mengucapkan bismillah bagi orang yang memandikan tadi. Kemudian kita
berusaha membuat mayit tersebut berwudu. Sebagaimana mandi janabah. Apa yang kita lakukan pertama? Kita cuci bagian kanan tangannya, kita cuci, kemudian kita sela-sela di antara jari-jari mayit tadi. Makanya disyariatkan dalam Islam agar tangan mayit tersebut lurus seperti ini. Dan tidak ada syariat menyuruh kita membuat mayit itu tangannya di dada. Makanya diluruskan seperti ini. Kita cuci tangannya sebagaimana berwudu, kita sela-sela tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri ya, kita sela-sela juga. Kemudian berkumur-kumur, tidak mungkin mayit itu berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Bisa tangan kita masukkan ke gigi mayit atau dengan menggunakan kain. Kita bersihkan gigi mayit tadi dengan kain, kemudian juga kain atau kapas kita masukkan ke hidungnya, kita bersihkan semua. Setelah itu kita basuh muka mayit tadi sebagaimana berwudu. Kita basuh semua 3 kali muka ya. Jika mayit tersebut laki-laki dan memiliki jenggot yang tebal, maka kita sela-sela jenggotnya tadi. Kita pastikan memang semua sudah basah. Kemudian kita cuci tangan mayit sebagaimana berwudu sampai siku ya. Dan ini kita sela-sela juga tangannya 3 kali. Kemudian tangan kiri seperti itu juga. Kemudian kepala seperti ini, sebagaimana kita berwudu, kita mulai dari depan sampai ke belakang, kita kembali lagi. Kemudian telinganya kita bersihkan semua. Jika ada kotoran-kotoran di telinga, kita bersihkan dengan tangan, kain atau kapas sejenisnya. Kemudian setelah itu kita cuci kaki mayit yang sebelah kanan sampai matahari kakinya ya. Dan kita sela-sela dengan anak tangan kita ini, kanan dan juga kiri seperti itu. Setelah itu kita ambil gayung umpamanya, kita basuh tangan kita, kita sela-sela kepala mayit tadi. Kita sela-sela kepala mayit sampai bersih 3 kali ya, 3 kali. Kemudian kita guyurkan air ke bagian kanan semuanya, ke daerah mayit tadi sekali. Kemudian juga bagian kiri sekali semua, dari tangan sampai kaki semua. Kemudian itu dianggap hitungan sekali. Dan kita cuci 3 kali, 5 kali, atau kita tambah jika memang itu dibutuhkan. Kemudian dan juga dianjurkan di sini ya, dianjurkan untuk membasuh terakhir menggunakan air kafur barus. Kemudian jasad mayit dilap dengan handuk. Setelah selesai mandi dilap dengan handuk dan dibuanglah dari bagian tubuhnya itu kotoran atau kita lihat kukunya panjang kita potong. Kemudian itu dibuang ataupun sebagian para fuqaha mengatakan lebih baik dimasukkan ke dalam kafan dan dikuburkan bersama mayit. Bila mayit tidak bisa dimandikan karena tidak ada air atau jasadnya terpotong-potong karena terbakar atau sebab yang lain, maka mayit ditayamumkan dengan debu. Di sini jelas ya, jika mayitnya tadi tidak bisa dimandikan mungkin karena meninggal karena terbakar atau tubuhnya terpotong-potong dan sejenisnya, maka boleh ditayamumi. Ataupun sebagian anggota tubuh mayit tersebut tidak bisa dikenai air. Tidak bisa dikenai air. Maka bagian yang lain harus tetap dimandikan. Bagian yang lain harus tetap dikenai air dan juga dimandikan. Bagi yang memandikan mayit disunahkan mandi setelahnya. Di sini memang sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Jika seseorang itu memandikan mayit, maka disunahkan bagi dia untuk mandi, bukan wajib. Karena tidak ada yang membuat dia wajib mandi setelah memandikan mayit tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu agama dan juga tentunya kita diberikan keberkahan dalam hidup dan tentunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.